Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada Infinix lagi ya. Ini Infinix Hot 12i. Nah, ini kasusnya tidak bisa ngecas, teman-teman. Saat dicolokkan ke pengecasan, dia muncul logo petir. Namun tidak bisa mengisi ya. Nah, 0%, tidak mau nambah, teman-teman. Ini mau berapa lama pun tidak nambah. Dan ini sudah apa ya? Sudah umum ya di HP Infinix ini, apalagi ini terlihat ongget ya. Kendor, teman-teman. Dan ini biasanya rusak sih ya, biasanya. Tapi kita tetap harus analisa dulu ya, teman-teman. Namun memang di Infinix ini, dari yang sering saya dapati ya, kasus seperti ini tuh memang sering banget. Sering saya dapati Infinix tidak bisa ngecas, atau dicas tidak mau nambah. Nah, ini sama. Jadi ini HP dicas saat masih ada baterainya pun tetap tidak bisa nambah. Lama-kelamaan habis dan tidak bisa dinyalakan lagi karena baterainya 0% ya. Nah, ini saya langsung bongkar, teman-teman. Ini agak susah karena ini belum pernah dibuka ya. Ini masih perawan, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, masih ada segelnya. Penutup mesin bawah atau atas masih sama-sama ada segelnya. Dan ini masih baru, teman-teman. Baru pertama dibuka ya. Ini Infinix Hot 12i ya. Dan memang penyakit Infinix ya di sini, teman-teman. Selalu di konektor cas biasanya. Nah, ini saya lepaskan dulu untuk kabel vibratornya ya. Tapi kasus tidak bisa ngecas ini belum tentu di konektor ya. Bisa jadi di fleksibelnya. Saya juga dulu pernah ya, teman-teman, menjemper dari mesin bawah ke mesin atas. Namun ini secara fisik tadi saat kita coba ya, itu kendor ya. Sudah ongket, teman-teman. Ini biasanya untuk bagian dalamnya itu sudah kendor dan mungkin patah ya. Makanya untuk kasus kali ini saya akan langsung mengganti konektor cas, karena ini sudah sangat umum di HP Infinix. Makanya saya selalu stok konektor cas seperti ini ya. Ini mirip-mirip dengan Redmi 4 kalau tidak salah ya. Dan saya memang ada stok ya, lumayan ya. Ada beberapa lagi. Ya, mungkin sekitar 5 atau 6 masih ada. Karena memang di sini pengguna Infinix cukup banyak, teman-teman. Cukup banyak di tahun-tahun ini ya. Sejak tahun kemarin juga masih banyak ya. Sudah banyak maksudnya. Dan ini langsung saya angkat ya. Saya menggunakan blower di panas 350 dan anginnya 3. Namun itu sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman ya. Kalau saya sudah nyaman di setelan seperti itu dan sangat mudah. Cukup beberapa detik langsung terangkat. Jadi panas segitu untuk blower saya itu sangat pas untuk mencabut konektor cas. Nah, selanjutnya dirapikan dulu ya. Takut ada timah yang menggumpal atau yang kurang gitu ya. Nah, ini saya masih ada 6, teman-teman. Ini dipakai di Redmi 4 pun kalau tidak salah bisa, teman-teman. Sama ya. Nah, kalau model ini
langsung saya pasang seperti ini teman-teman. Karena ya ada yang biasanya manual ya kalau untuk pasangnya. Itu kaki-kaki yang pinggir dibersihkan dulu, nanti dimasukin manual dan di solder. Kalau saya seperti ini, langsung saya blower. Nah, seperti ini. Setelahnya masih sama dengan tadi saat pengangkatan teman-teman. Di blower saya 350 untuk panasnya dan anginnya 3. Ini sudah sangat pas. Nah, kalau sudah tinggal kita tunggu dinginkan. Tapi sebelumnya jangan lupa dikasih timah untuk di setiap kaki-kaki penguat ya. Nah, ini kaki-kaki penguatnya ini ditambah timah ya teman-teman. Karena ya kalau tidak ya sebenarnya cukup, tapi lebih baik ditambah biar lebih kuat teman-teman. Ya kepuasan pelanggan ya tentunya menjadi nama baik kita juga ya setelah aku tukang servis. Nah, ini kalau sudah selesai tinggal didinginkan. Kalau sudah ya, ini ada baiknya dicek dulu ya teman-teman. Dicek menggunakan multitester digital di setelan voltase. Cek apakah sudah keluar 5,1 ampere atau 5,2. Ya intinya di sekitaran itu ya. Nah, ini ada 5,1 ya. Ini artinya sudah normal teman-teman. Karena untuk jalur vibasnya memang butuh 5,2 volt ya. Dan ini langsung saya pasangkan kembali ke HP-nya ya. Jangan lupa itu yang karet-karetnya juga dipasang kembali teman-teman. Ya biar pas dan ya itu kan sudah dirancang ya. Jangan lupa apa itu vibratornya ya. Vibratornya pun di solder kembali ya teman-teman. Nah, ini kebiasaan saya seperti itu. Biasanya saya hanya mencabut kabelnya ya, tidak dengan vibratornya. Tapi ada sebagian teknisi yang mengangkat vibratornya. Ya kalau buat saya itu lebih ribet ya. Ya tapi itu kembali lagi ke kebiasaan masing-masing ya. Nah, ini kabel vibratornya di solder kembali. Ini kalau solder kurang panas gini teman-teman, agak susah. Ini belum panas karena tadi sempat saya tinggalin ya. Saya cabut agak lama dan saya nyalakan lagi. Ini belum panas total. Tapi kalau solder yang sudah panas, ya pemasangan seperti ini tuh sangat sebentar dan mudah sekali. Jadikan pelajarannya ya teman-teman. Usahakan untuk membiasakan solder panasnya pas ketika mau memasang sesuatu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Dan saya akan langsung menutup kembali area mesin bawah ini ya. Karena tadi kan sudah kita cek ya. Sudah kita cek dengan multitester itu sudah keluar tegangan 5,1. Artinya konektor cas ini sudah berfungsi dengan baik harusnya. Kecuali jika masih tidak bisa mengecas, yaitu kemungkinan di jalur fleksibel ya, ada kemungkinan. Namun kan di awal secara fisik konektornya itu sudah ongkit ya, sudah kendor. Dari pengalaman biasanya kalau seperti itu konektornya yang bermasalah dan harus diganti. Dan ini saya rapikan ya teman-teman. Ini langsung saya rapikan dan kemudian ya pasangkan kembali backdoornya. Jangan lupa juga masukkan kembali SIM tray-nya dan silahkan
pengecasan. Untuk kasus seperti ini mudah ya teman-teman. Sebenarnya mudah. Apalagi memang untuk di Infinix ini termasuk penyakit yang sering banget konektor casnya rusak. Nah, ini saya coba cas ya. Kita lihat apakah ada pemasukan atau ada arus yang masuk ya. Kita diamkan dulu sampai ya, kita tunggu saja ya, 1 atau 2 menit. Biasanya harusnya sudah ada perubahan ya teman-teman. Dan ini sudah ada ya, ada 1%. Ini artinya konektor cas sudah bekerja dengan normal. Berbeda dengan yang tadi sebelum diganti itu sampai lama pun tidak mengisi. Dan ya sekali lagi teman-teman, di Infinix ini sering banget kasus seperti ini. Nah, ini saya nyalakan ya, saya percepat karena bootingnya cukup lama ya kalau Infinix. Nah, bertambah lagi 2%. Ini artinya normal ya. Kasus Infinix Hot 12i ini sudah terselesaikan teman-teman. Ternyata mudah ya. Cukup ganti konektor cas, insya Allah normal kembali. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya bagi pemula seperti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.